Warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi madatihi wa fadalaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qala musannif Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga keistiqomahan ya. Kita ngaji sebaris dua baris karena pembina masih ada tamu dan belum bisa pecah ya. Jadi dua sehingga yang penting kita istiqomah. Sekoni aja kana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa kitab dibuka halaman 5. Cuma kitab nakana. Ya. Aku mau di salon. Bismillahirrahmanirrahim. Wariddatu salah satu aksamin. Yang ada paketan bisa cek nang Google, tidak apa-apanya. Jadi kitab Sulamut Taufik yang penting kan. Sing tidak punya paketan bisa ngampung hotspot gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Wariddatu adapun riddah murtad ya. Kemarin sudah dibahas sedikit. Sekarang kita membahas macam-macam murtad. Wariddatu dan adapun murtad salah satu aksamin ada 3 macam. Di murtad atau murtad itu apa? Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi waktu saya jadi mahasiswa semester 7 apa semester 8 pernah keliling lah di Jakarta itu di UIN Syarif Hidayatullah, ketemu dengan alumni NJ. Waktu itu anak putri ya. Kebetulan masih murid saya waktu NJ. Kita sebagai orang Nahdiyin punya amalan kan, punya kepercayaan ziarah kubur. Kemarin kita ziarah kubur ke Astan Ki Hasan Sepo, terus Habib Hussein, terus Habib Soleh Ginggung kan. Nah, itu salah satu amalan yang ada di Nahdlatul Ulama. Tapi di luar Nahdlatul Ulama ada yang itu menyesatkan. Katanya mereka itu yang disebut dengan bid'ah dolalah. Ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi. Kita sebagai umat Nabi yang mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama itu termasuk ajaran Nabi. Nah, ada teman saya itu alumni mengatakan kalau ziarah kubur itu bid'ah, syirik. Itu kita dianggap meminta kepada orang yang sudah mati. Kepercayaan gitu loh. Nah, ini gimana? Apakah itu termasuk murtad apa enggak? Dibandingkan dengan ini. Ada orang yang sholatnya tanpa kunut. Nah, ini gimana? Apa itu termasuk keluar dari Islam apa enggak? Ada orang yang tidak percaya ke tahlil. Nah, itu gimana? Masuk keluar Islam apa enggak? Atau Islam tapi kir-mingkir atau ngedalem gitu. Kan enggak ketemu. Ya. Padahal anak itu waktu munduk ya, NJ, ya biasalah ke asta gitu ngaji. Tapi nyampe di luar karena sudah belajar salah satunya tentang aliran Islam kanan dan kiri itu liberal sama apa, itu mindsetnya berbeda. Tak tahu kenapa. Ini hati-hati. Mungkin kita masih bersyukur masih ada di desa ya. Ajarannya rata-rata Nahdiyin, ya paling banter lah Muhammadiyah yang itu biasanya hanya tidak menggunakan kunut ketika sholat subuh atau tidak tahlilan ketika ada orang mati. Dan alhamdulillah sekarang Muhammadiyah sudah ada yang main hadrah juga, ada yang hadrah juga sholawatan, ada yang sudah tahlil, ada yang sudah ziarah kubur, sebagian sudah ada. Nah, murtad itu ada 3 macam. Pertama, i'tiqadun. I'tiqad keyakinan. Jadi mula orang yakin Allah itu tidak ada, berarti dia otomatis murtad. Wa af'alun, secara lisan, engkau keluarlah dari Islam. Nah, itu mungkin niat bisa murtad. Hati-hati, naudzubillah. Wa aqwalun, perbuatan sebagaimana yang diterangkan pembina kemarin. Tahu aja enggak? Ya motorok rahala jagun banjir. Nah, itu kalau diniatkan merendahkan Islam itu bisa-bisa keluar dari Islam, sudah masuk murtad. Pasal karena ada pak aja kalah setengah. Lah itu bisa-bisa murtad. Nah, untuk bilang kan hati-hati kalau kita ngomong ya masalah i'tiqad terutama. Jangan seperti kita ikut di Pemda, keluar kok masuk boleh. Tidak semudah itu. Kan ada kan itu tidak apa-apa karena cuma organisasi. Lah ini agama nih, jangan main-mainan ya. Hati-hati. Beda ya? Keluar masuk. Wa kullu qismin, dan setiap bagian yatasya'abuh syu'ban kasiran, dari 3 macam
Kemurtatan itu i'tiqad, perbuatan sama perkataan semuanya itu memiliki cabang yang banyak sekali. Faminal awali asyakku. Yang pertama itu adalah syakku, ragu fillahi kepada Allah. Jadi karena kita tidak pernah melihat Allah, ragu karena. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar ceritanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Pernah dengar ceritanya? Jadi Nabi Ibrahim waktu masih kecil nyari pangeran, ngapa pangeran? Ragu. Di Al-Qur'an itu kan. Lalu Nabi Ibrahim itu merenung melihat rembulan. Ya kan? Pernah kan? Dan rembulan, oh ini mungkin Tuhan. Dia bersinar paling sinar daripada banyak bintang. Ternyata rembulan itu terbenam, hilang, ditutupi oleh awan. Oh itu bukan Tuhan. Pagi hari keluar matahari, apakah ini Tuhan menyinari seluruh bumi kehidupan? Ternyata matahari itu ditutupi oleh sore hari, terbenam. Ternyata katanya Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras. Yang sering kita baca itu kan. Jadi Tuhan itu kita ragu, hati-hati kalau kita ragu. Makanya Islamnya kita itu Islam orang tua. Iya kan? Nurut orang tuh. Naudzubillah kalau kita lahir di lingkungan non muslim, mungkin kita non muslim. Naudzubillah. Walaupun setiap bayi yang keluar, yang terlahir itu dalam keadaan muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya yang membuat dia Islam, buat majusi, kafir dan sebagainya. Kita Islamnya masih ke sana. Makanya keyakinan kita nurut orang tua lah kan. Orang tua kita ikut apa? Nurut guru ikut siapa? Nurut ustadznya nurut siapa? Ikut kiainya ikut siapa? Ikut gus, terus itu nyampe kepada Rasulullah. Ya, itu namanya taklid. Fillahi au fi rasulihi, atau kepada rasulnya. Karena kita tidak pernah melihat rasul, kita ragu ngapa Nabi Muhammad. Atau membayangkan Allah seperti apa, jangan. Kita cukup i'tiqad, yakin kalau Allah itu ada. Allah ya katanya lebih dekat dari urat nadi. Mana urat nadi? Di mana? Ya ini kan urat nadi kan. Katanya lebih dekat urat nadi, ya besakin di mana Allah tak ada. Katanya Allah itu ada di Arsy waktu Isra Mi'raj, ada di Arsy, ada di mana enggak tahu. Ini kita ragu. Sampai kan pernah yang diceritakan oleh pembina kita itu, kalau tidak salah Raja Namrud ya, pernah memerintahkan kepada ajudannya untuk buat menara yang tinggi. Ya kan? Mau menyaingi, mau melihat Allah ada di mana. Setelah itu dipanah. Lalu panahnya itu dikasih darahnya hewan, disampaikan kepada utusan itu kalau Allah sudah mati, sudah ditusuk. Nah, ini kayak gitu kan, lucu kan. Ini orang kerjanya orang kafir kayak gitu memang. Ragu kepada Allah atau ragu kepada Rasul. Jadi kita yakini Rasul itu ada berapa yang wajib kita ketahui? 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir itu Nabi Muhammad. Dari mana kita yakini? Ya yakin lah, pokoknya yakin. Karena bab yakin itu seperti cinta karena. Benar apa Mak Robert? Tidak bisa didefinisikan. Coba tanya ke Yayan, coba. Urusan iman itu kan seperti cinta, perasaan, atau seperti gula lah. Coba teman-teman bisa mendefinisikan manisnya gula seperti apa? Kan tidak bisa. Atau kita mendefinisikan cintanya Sanusi kepada mantannya misalnya, coba didefinisikan seperti apa? Atau alasan kenapa Sanusi itu cinta pada dia, ada alasan. Jadi cinta itu memang tidak bisa dibuat alasan. Kadang mancung hidungnya, tapi dia membuat emosi tapi tetap sayang, ada, tidak bisa. Itu namanya cinta ya. Nah kita beriman juga begitu. Kenapa beriman? Ya kita karena kita iman. Awil Quran, atau kita ragu kepada Al-Quran. Awil yaumil akhir, atau hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Ya, hari akhir. Jadi dalam bahasa Arab hari kiamat itu disebut yaumil akhir atau yaumul qiyamah. Apa akhirnya kan? Ngereng. Apa hari akhir? Berarti akhir lah, tak ada lah. Jadi kalau sinetron itu kan ada bersambung, ada sekian. Nah, sekian ini sudah. Apa hari sekian? Ya di mana hari itu? Ya karena tidak pernah terbayang karena saya kemarin dikirimin video sama teman-teman itu siksa api neraka itu ya di dalam Al-Quran itu pernah didefinisikan ya. Setiap orang yang sudah masuk ke neraka itu ibaratkan orang yang
apa ya, dicabur ke api, lalu kulitnya itu mengelupas pada ikan asap kan ngelupas kulitnya itu. Melemesak yang kes, bila yang kes utuh lagi, setelah utuh dikembalikan lagi kepada api neraka terus dibelian. Bayangkan seperti itu. Seandainya Cukok bisa berkata, kan mungkin berkata kepada Sobri, lara cuk panggang gue kan gitu kan. Seandainya bisa berkata, berhubung tidak bisa berkata, salalai panggang beri berapa ya. Wa idza nadidat juluduhum baddannahum juludan ghairaha liyadzuqun adzab. Insyaallah itu ada di dalam surat An-Nisa. Jadi ketika kulit sama daging itu lemesak, diangkat lalu Allah ganti lagi dengan kulit dan daging yang baru. Kayak apa? Bayangkan, mungkin kalian pernah capok rokok atau capok knalpot, kan panasnya seperti itu kan. Lah sekoni gundur mah mesti beton pas capok knalpot kebi. Iya, capok knalpot atau kemarin di Indramayu itu apa ya? Seletur di Indramayu itu kan ya. Kan adanya sampai kebakaran itu kan. Hilang minyak itu ada sampai kebakaran kan, ada yang masih hilang belum ketemu. Mungkin sudah jadi iya itu kan, naudzubillah, kita kasihan juga kan. Lah itulah mesak. Sudah panasnya merasakan seperti itu mesak, diangkis lalu diganti dengan kulit dan daging yang baru. Campur boleh. Wa idza nadijat juluduhum melaqaulin mesak baddannahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Allah itu ganti dengan kulit yang baru, campur boleh. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, biar mereka tahu adab neraka itu seperti itu. Seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan. Cara gampang, diumpamakan saja sudah. Diumpamakan capok rokok, capok korek, capok knalpot. Wah. Maka paling tidak kalau kita sholat itu takut neraka. Kalau kita tidak sholat minimal takut masuk neraka. Tak pasah, minimal takut neraka atau masuk surga. Walaupun dalam ilmu tasawuf kita sholat itu bukan karena pingin pahala dan takut neraka. Pernah dengar ceritanya Rabi'ah al-Adawi anak-anak? Pernah kan? Jadi suatu ketika Rabi'ah al-Adawi ini nyambi obor. Tahu obor kan? Pembahasan rencananya oncor ini. Ya, oncor ya. Oncor ya, sama bawa setimba air. Ditanyakan sama orang, "Ya Rabi'ah, ben mau ke mana?" "Saya mau bakar surga." "Apa tujuannya?" "Biar orang ibadah sama Allah bukan karena ingin masuk surga." "Terus bawa air apa?" "Saya ingin nyiram neraka biar orang ibadah itu bukan karena takut masuk neraka." Itu konteks tasawuf tapi ya. Jadi kita ibadah sholat, zakat, puasa, haji itu bukan karena apa, tapi karena lillah, bukan karena apa-apa. Tapi nanti itu tasawuf, minimal kita sekarang sholat dan ibadah yang lain itu pingin masuk surga dan pingin tidak masuk neraka. Beda daftar? Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Setelah hari akhir awil jannah atau wal jannati, dan surga. Jannatun itu apa artinya? Jannatun kan surga kan, tapi arti harfiahnya jannatun itu kan kebun. Nah, kebun artinya. Nah, di Al-Quran itu kebun itu biasanya didefinisikan ada air yang mengalir. Kenapa Allah itu mendefinisikan surga ketika Al-Quran itu turun dengan air yang mengalir? Karena nang Arab Saudi itu jarang bersungai, sehingga untuk mendefinisikan keindahan surga itu banyak jannatin tajri minha tahtahal anhar. Di dalam surga, di mana surga itu banyak air yang mengalir. Kira-kira mengelas tengah atau di Probolinggo, di Python, surga itu didefinisikan seperti apa? Hal-hal yang indah pokoknya. Biasanya cewek cantik, bidadari, apa lah gitu ya, pemandangan gitu ya, tempat wisata ya, seperti itulah. Intin surga seperti itu. Wan nari atau nar, apa artinya nar? Neraka atau api. Narun ya, narun, api. Awis thawab atau pahala. Pahala, coba Sobri, apa pahala Rasul? Pahala itu apa? Pahala apa dia? Pahala itu apa? Kita sholat dapat pahala? Apa pahala? Hah? Ya, pahala itu artinya balasan. Setiap kita berbuat sesuatu ibadah atau kebaikan akan dapat pahala. Apa pahala itu? Balasan. Secara logika kan begini. Kalau kita berbuat baik, mesti orang itu akan memberi kita dalam tanda kutip beri opa, wakana tahu opa ya, bahasa Madura kan opa kan gitu ya. Ya, balasan, beri opa. Apa opa nah? Semoga kita masuk surga. Wal iqab, dan
dan siksa. Au nahwi dzalika, atau seumpama itu, mimma dari sesuatu, huwa yang adapun barang, majmu'un alaihi terkumpul dalam itu semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Sekoni saja. Intinya murtad itu ada tiga. Murtad secara keyakinan, murtad dengan perkataan, atau murtad dengan perbuatan. Hati-hati dengan itu semua. Salah satu murtad yang dalam keimanan atau i'tiqad itu kita ragu terhadap Allah, seperti apa, ada di mana, sudah tak usah pikirkan dah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaannya Allah, jangan pernah berpikirkan zatnya Allah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Semoga manfaat dan barokah. Berpertanyaan kan, Nak? Tidak ada ya? Sebelum diakhiri, selawatan datangan ada di mana deh ya? Selawatan datangan. Mau tak ada yang siap? Hah? Ya, penutupan. Kalau tidak ada, terakhir berarti saya usulan taruh di musola saja deh. Kan musola apa, taruh di musola tim itu mau Zamzam apa di masjid. Tapi emang saya punya usulan. Jadi malam Rabu penutupan itu taruh di musola mau Zamzam paling lau itu, biar kita juga syiarnya ke sana. Malam Jumatnya lagi baru taruh di masjid. Derma rakyat. Atau langsung taruh di masjid. Derma deh. Kan sirat kan. Iya, tersirat itu. Bisa kan ada arsub lagi kan yang siapan kan. Sudah, semoga manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dhalilul li qalbi inda jali wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhiran kalamina minad dunya la ilaha illallah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.